Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, itu tadi barusan lagu terakhir kalau tadi pada dengar ya, itu adalah tembang lawas dari The Beatles, Let It Be. Jadi hidup ini Let it memang Let It be. Be sajalah gitu. Janganlah ya kalau Life Let It Be. goes on malah harusnya bilang kita Itu bilang ya kayaknya Pak terlalu ya. pasrah sih Yun. Nggak boleh loh, kan kita tetap harus punya tujuan hidup. Jadi jangan hanya Let It Be. Of course, papi. Of course. Dan siang Ya, ini oke. teman-teman, kita dari tim Kondak akan membawakan training mengenai apa Yun? Mengenai duplicate. Duplikat apakah? Penasaran kan? Kita langsung aja show the PPT ya, papi ya. Siap, jadi kita Coba kita liatin nih lihat. PPT-nya sebenarnya kalau di judulnya itu bilangnya adalah duplicate your Oh iya, boleh knowledge. saya lihat dulu, papi. Itu sudah terlihat belum? Jangan. Ini saya gunakan untuk kamu tahu lah buat apa Iya, kan? saya udah tahu, cuma saya belum bisa melihat ya. Kita belajar Belum, bareng-bareng hari ini. belum. Oke, let me. Tampilannya masih belum sesuai. Unit Arida. Siap, udah. Oke ya. Oh, judulnya aja keren banget nih. Duplicate your knowledge, not your account. Ya, Oke. artinya apa sih? Coba deh. Terjemahin dong. Mungkin kakak-kakak sini bisa bantu kita juga nih di kolom chat. Tapi kita mau sapa-sapa dulu ya sebelumnya Papi ya. Kita juga mau tes suara nih. Apakah teman-teman atau kakak-kakak bisa mendengar suara kita dengan jelas saat ini? Takutnya kan kita dari tadi ngobrol tapi nggak sampai nih suaranya ke Betul, teman-teman, ke betul kan? audionya teman-teman. Apalagi nggak ada Jelas yang sumpah. komentar nih. Thank you Mas Aris dan juga thank you Ah, Kak Mu. Mas Atis, makasih banyak. Itu kayaknya sih berpatut kita yang jauh-jauh ya lokasinya ya. Oh iya kita ada tambah penghuni nih, namanya Pak Dedi. Ternyata ada yang Pak Dedi masuk. masuk, itu Iya, kayaknya iya. dari Solo, Jawa Tengah kan, Dari Pak? Kudus beliau Kudus sepertinya tepatnya ya. ya. Oke, terus kita lanjut aja. Gimana nih ceritanya? Maksudnya apa nih? Duplicate your knowledge, not your account, Kak Yuni. Oke, dari judulnya aja kan duplicate your knowledge. Knowledge itu kan kayak ilmu, Ah, pengetahuan nih, Papi. Berarti kan ini yang harus diduplikasi, oh yang benar. kita mau. Terus Yes. ada kata not, notnya aja di capitalin kan, Digedein ya semuanya digedein. Berarti istilahnya ini hal yang tidak diperbolehkan kalau kita untuk asumsikan diduplikasi gitu untuk ya. diduplikasi. Oke, Apa sih oke. yang nggak bisa diduplikasi ya sesuai dengan judulnya tadi ya, Papi ya? Ada Mhm. tulisannya your account atau akunnya Ah, kita di yang oke, oke, oke. living. Jadi yang bisa diduplikat di sini kita menekankan adalah knowledge itu boleh banget loh ya untuk diduplikat. Sangat boleh karena Eh, kenapa? tapi Tapi kenapa Pi? nggak boleh loh satu ini yaitu Akun. akunnya. Akun yang kita punya di yang living yang teman-teman udah terdaftar ya di yang Mhm. living itu nggak boleh diduplicate. Aduh, coba dong jelasin lebih lanjut nih Layuni. Oke Gimana kita bahas maksudnya? saja. Ya, Ini saya mau malah apa yang menjelaskan di sini. kamu bisa lah. Bisa lah, harus bisa Kak lah Yuni Papi. lah pas ini. Oh ya, terima kasih loh Kak Yuni sudah memprepare untuk presentasi kali ini. Silakan Kak Yuni. Oke silakan nih Papi. Papi kita lihat ini umpamanya ya misalnya ya. Ah, Ini kan ada satu 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 orang nih yang ada warnanya. dari sekumpulan orang, Iya ada kita satu lihat. orang yang punya warna, yang lainnya tuh kayak monokrom aja gitu kan? Monokrom aja. Ini Ah, kita ibaratkan nih lala papi ir gitu di sini ya. aku yang monokrom atau yang biru? Kamu yang biru Oke, aku biru, dong. siap. Karena ini sesuai dengan papi deh kayaknya. Blue. Tapi aku pakai rok loh itu kalau. Oh iya, iya, itu ya kebalik ya. Kita anggap aja ini kakakmu deh ibaratnya. Terus perspektifnya adalah kita tidak bisa hidup sendiri nggak sih Pi sebenarnya Pi? Iya bener dong. Coba Apalagi aja kalau kamu kita di gunung aja sendirian sana. iya nanti ngambilnya kita mau belanja kemana nggak bisa kan? Lanjut Papi Ir, silakan. Jadi kan gini, kita kan hidup di suatu kelompok masyarakat, ya kan manusia itu kan makhluk sosial ya. Kita Betul. kata Yuni sendiri, kita nggak bisa hidup sendiri. Iya. Kita biasa terhubung dengan orang lain. Begitu juga dengan kita di yang living, Mm-mm. ya, di mana kita meng-create jaringan loh, ya kan? Yes. Dengan kita terus menduplikasi, kita create jaringan makin besar menjadi organisasi yang besar. Iya. Di dalam organisasi itu tentu coba kalau kita tanya teman-teman di sini, apakah teman-teman ada yang sendirian di dalam organisasi? Kayaknya enggak ya. Kita lihat kan di sini udah ranknya sudah lumayan tinggi, pasti sudah punya lebih dari 5 orang dalam grupnya. Dalam Nah, grupnya. kalau di dalam grupnya 5 orang, 10 orang, bahkan ada 1.000 orang, dia sendirian bekerjanya akan Hmm. setengah mati dong, Yun. Bukan lagi setengah kayaknya, Pi. Bukan lagi setengah ya, udah mati beneran mungkin. Nah, itulah makanya kemudian klik deh, Kak Yuni. Oh, boleh, Pak. Makanya kemudian bagaimana kita
sebagai seorang leader menularkan apapun itu yang bisa kita tularkan Benar. ke tim-tim kita, sehingga semuanya juga paham bagaimana menjalankan bisnis, bagaimana Oke. kemudian mereka bergerak untuk bertumbuh apa yang bersama tim di dalam organisasinya. Benar. Jadi knowledge-nya si biru ini harus ditularkan ke timnya. Benar. Sehingga semuanya yang menyala ini berarti mereka paham ya, secara knowledge mereka dapat banget gitu. Nah, itulah fungsinya kita sebagai leader, dan kita meng-create leader, leader yang kita create kemudian meng-create another leader. Akhirnya semua berwarna, akhirnya semua menduplikasi si knowledge-nya si biru ini. Benar. Itu sih. Karena pasti kita punya tujuan kenapa kita harus duplikasi ya knowledge yang kita Apa punya, tuh? edukasinya. Inilah tujuannya kita, Pak Pierre. Mm-mm. Kita mau punya tim yang terus bertumbuh pastinya ya Pak Pierre. Benar. Secara cepat itu yang kita mau. Terus konsisten dan juga berkelanjutan. Jadi nggak cuma untuk waktu tempo yang cuma 1-2 bulan kan, yang kita Sayang punya banget. tim yang solid gitu ya. Betul. Kemudian konsisten itu kan berarti kan untuk memang tujuannya adalah untuk jangka yang panjang, jangka waktu yang panjang. Untuk ya tadi dapat benefitnya dari yang livingnya jangka panjang, kemudian kita juga pengembangan diri baik pribadi maupun untuk timnya juga berkelanjutan. Setuju. Ini yang kita mau, karena tadi duplikasinya bukan di akunnya, tapi di ilmunya, di knowledge-nya yang kita duplikasikan kepada tim-tim kita di bawah. Betul. Mulai dari core team yang kita punya, dan itu akan merambat ya, kayak tadi Papi ya. Kalau kita sendiri ngerjain kan tadi kata Papi bukan lagi setengah mati, tapi udah bisa mati beneran Bisa gitu mati ya. beneran, Apalagi betul. kalau dia udah punya 10, 20, bahkan 1.000 atau 5.000 atau 10.000 di bawahnya. Masa dia ngerjain sendiri gitu ya Papi ya. Itu yang kita tidak mau, dan kita mau mengingatkan kakak-kakak di sini yang sekarang pastinya ingin nggak cuma jadi user aja, tapi mau jadi business builder di dalam Betul. yang living ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentunya salah satu banyak metode untuk menduplikasi knowledge-nya yang teman-teman punya atau kakak-kakak punya. Kita mungkin punya training atau sudah punya. Ya kan, kayak kita lakukan sekarang ini Iya, training, saya kita yakin menduplikasikan nih. benar. Kalau teman-teman memang punya tujuan yang memang jadi business builder, salah satu yang metode yang kita pakai adalah kita kasih training kepada downline-nya kita. Kemudian kita kasih workshop. Misalnya teman-teman lihat nih yang living ada workshop, misalnya kayak kemana kita punya BMR, ajak downline-nya. Kita yang living punya sarana loh, kita di sarana. Mensaranai. Iya, yang living memfasilitasi gitu kan ya, banyak salah-salah. Memfasilitasi, misalnya kita punya training Selasa dan Kamis nih dari yang living tiap minggunya gitu ya. Kemudian kita punya sarana lewat misalnya workshop yang kita punya. Metode tuh banyak, maksudnya dari offline, dari digital, kayak video-video platform itu menggunakan salah satu sarana untuk cara kita menduplikasi knowledge-nya kita. Iya. Kita juga misalnya punya coaching, kita punya one on one, kita tahu nih, biar tahu teman-teman kan nggak cuma ada satu wilayah ya Papi ya, nggak cuma kita deketan tetangga rumah yang bisa langsung kontak gitu kan, karena sebelahan rumah langsung lewat pagar kan gitu kan, gimana kabar organisasi kamu gitu kan. Tapi ada teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin jadi ada yang di luar negeri juga, di luar wilayahnya Indonesia gitu kan. Jadi sarana online ya tadi kita banyak metodenya kita bisa gunakan. Tadi ada training, workshop, misalnya coaching, ada one on one, dan juga salah satunya adalah duplikasi knowledge ini. Ya mungkin teman-teman ngasih Zoom gitu ya, ngasih training melalui Zoom gitu. Tujuannya apa sih Yun? Tujuannya sebenarnya? Ya tadi karena kita business builder kan ada tujuannya, mau kita kan pernah pakai rank-rank yang living gitu ya. Kita punya rank dari associate sampai Royal Crown Diamond. Otomatis kalau kita bergerak sendiri, kita nggak akan jalan tempat kan, tapi ya nggak akan bisa naik. Nah, tujuan kita kalau kita adalah business builder yang baik adalah kita mau naik bareng-bareng. Tentunya ya, nggak mau maksudnya ninggalin teman-temannya di belakang dong, Papi, tujuannya. Nah, salah satu duplikasi dari knowledge ini adalah kita memberikan edukasi. Nah, edukasinya kalau dalam yang living kan otomatis kita punya tujuannya adalah ranking. Kita jalan, boleh? Klik. Nih, kita mau sama-sama nih menapaki ranknya di yang living nih. Kalau di sini kita punya dari star,
Senior Star, Eksekutif, sampai Royal Crown Diamond yang living. Mm-mm. Tapi kalau kita nggak bisa menduplikasikan knowledge-nya kita yang kita punya, kita jalan sendiri, kita nggak bisa jalan sampai ke atas, ke tingkat yang lebih tinggi. Iya, pasti setengah Apalagi mati dan merasa setengah akhirnya mati. frustrasi kan kayak ih ternyata susah loh jalanin yang living gitu ya. Benar, Padahal ternyata cara kerjanya, sistem kerjanya yang harus diperbaiki, ya kan? benar. Ya itu dia tadi, knowledge-nya mungkin tidak diduplikasi, cara kerjanya tidak diduplikasi, hal-hal lain yang baik tidak diduplikasi. Jadi Ya, di keep sendirian. Padahal semakin kita menduplikasikan apapun ya tentang knowledge, tentang bagaimana cara berbisnis biar ya, menjadi sukses, itu akan semakin mudah hidup kita, ya tentunya. kan? Karena semua orang kalau pinter, mereka bergerak loh, ya kan? Mereka bergerak Jelas. sendiri. Ingat, ilmu itu harus diaplikasikan, tidak hanya dipahami. Ya, jadi memang banyak orang-orang kita yang pinter, tapi cuma dipahami saja. Ya, di-keep juga untuk diri Di-keep, sendiri, gitu oh ya. gitu, oke. That's it. Terus Iya, tidak menjadi apapun. Ya, yes, ilmu itu kalau tidak diaplikasikan, ya hanya menjadi ilmu saja. benar. Teman-teman hanya menjadi paham saja, tapi tidak tahu bagaimana memanfaatkan ilmu itu untuk berkembang. Iya. Itu sih. Seperti perumpamaan kita tahu mungkin ya. Mungkin teman-teman di sini udah kenal dengan perumpamaannya, tahu quote-nya ini ya gitu ya, Papi. Apa tuh? Coba kita lihat bersama-sama. Oh, cakep. Oke, if you want go to If you want go to go fast. fast, ya you go alone, Hmm. Tapi if you want to go far, go together. Setuju banget. Setuju nggak nih, Papi ya? Setuju dong. Karena kan memang sometimes aku senang sendiri kalau misalnya lagi jalan kemana sendiri tuh memang karena pengen cepet. Ya, benar. Tetep nyari ini, tapi selesai, udah Selesai gitu. jauh, Kan gitu. selesai. Tapi ya sudah, cepet aja. Cuman kalau di dalam tim ini, di dalam kita berbisnis, kita kalau mau pergi jauh itu harus go together. Iya. Ya kan kalau kita sendirian nih kayak tadi Yuni bilang, oh dia punya organisasi sampai 100-200 ribu, dia sendirian ngebut, oh bikin ini tanpa Iya. dia mengajak yang lainnya. Dia jalan di tempat, kata Yuni, capek, akhirnya pikirnya apa sih gua nih gitu Iya. kan. Benar. Capek sendiri. Tapi kalau semuanya diduplikasi dan dibikin pintar, kita memang mungkin membuat orang pintar menduplikasi itu butuh waktu. Iya. Karena kapasitas orang beda-beda. Beda-beda. Ya kan? Jadi memang butuh waktu, butuh proses. Cuman begitu semuanya akhirnya paham, jalannya lebih stabil. Yes, Walaupun konsisten dan juga lebih panjang. Yes, konsisten dan pastinya lebih panjang. Dan ya jangka lama tadi ya, Papi ya. Yes. Dan jangka lama karena kenapa jangka lama kata Kak Yuni? Karena kan memang kita menduplikasikan sesuatu itu ke tim kita agar tim kita ini benar-benar menjadi builder. Ya, tim kita yang mau kita duplikasikan ini orang yang ada loh ya. Jadi bukan hanya kita mencetak membuat orang, tapi tidak ada. Itu sama aja kayak jalan di tempat sebenarnya. Oke, ini sindiran ya, Bi? Saya nyindirin kamu. Iya, ini setuju sih. Terus? Oke, tadi kan sudah pergi jauh-jauh nih. Tapi tadi kan kita bilang duplikasi knowledge itu perlu. Apa sih nggak perlu? Sudah di awal sudah dijelasin ya. Bukan nggak perlu lagi, nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Terutama di kita ya, di yang living. Di yang living. Apa ini maksudnya? Nih, teman-teman, kita mau interaksi sama teman-teman. Ini tahu nggak simbol apa nih, teman-teman? Boleh nggak di kolom chat? Kalau teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, ada kayak semacam simbol ini, Papi ya, icon ya. Aku pun nggak tahu loh itu apa sih. Ya ini merupakan simbol, kalau kita lihat kan mukanya kayak sama ya, Pi, kanan kiri gitu ya. Nggak tahu deh teman-teman penglihatannya. Kak Sonia apa menurut Kak Sonia? Oh, ada Kak Sonia. Ada. Oke. Kalau aku sih ngebaknya ini kayak dua orang tapi tidak boleh gitu ya. Iya, nggak karena sih? kayak dari bentuk matanya, hidungnya gitu kan, bibirnya mungkin sama gitu ya, walaupun kayak masih icon gitu ya, gelap-gelap gitu ya, siluet-siluet gitu. Nah, ini adalah simbol dari, boleh, Papi, silakan. Ya inilah pasti duplicate account kan maksud kamu di sini, benar nggak sih? Benar banget, Papi. Coba kita lihat. Ini adalah duplicate akun, Oh, teman-teman. ini ya nggak boleh ya. Tadi kalau duplicate apapun yang baik buat organisasi itu boleh, sangat boleh, tapi diharuskan jangan malah sampai menduplikasi akun gitu kan. Iya. Oke. Kita mau belajar lebih lanjut ya mengenai duplicate Yuk, kita account belajar. saat ini. Pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih duplicate akun tuh, Pak Pir? Apa coba? Iya, di yang living duplicate akun ini merupakan pendaftaran
lebih dari satu nomor identitas atau nomor ID ya kita bilangnya, dengan menggunakan satu nomor identitas. Nanti kita lebih lanjut ya, nomor identitas itu apa sih di Yang Living? Karena nih di Yang Living cuma satu nih keterangan untuk nomor identitasnya. Oke, sebelumnya apa yang perlu kita ketahui lebih lanjut mengenai duplikat akun? Nah, Terutama sebenarnya mengenai peraturannya ya. yes, kita mau bahas persatuan lagi. Nah, kalau di PNP otomasi yang terbaru ya Pak Bia, Iya. yang berlaku kemarin per tanggal 12 Januari 2025, ini ada di pasal 3.2, akun brand partner ganda dilarang. Memang bahasanya memang benar-benar ini ya, Udah duplikat jadi ganda. ganda gitu ya di dalam bahasa Indonesianya. Jadi orang brand partner yaitu teman-teman sekalian hanya boleh memiliki satu akun brand partner yang memiliki kepentingan hukum dan ekuitas. Jadi lebih lanjut Kita yaitu lihat lagi. nih, berarti teman-teman itu hanya bisa atau hanya boleh memiliki satu nomor ID. Kalau kita bilang sih bahasa casualnya sih nomor member lah gitu ya. Dengan menggunakan satu nama, karena teman-teman pasti punya satu nama ya. Aku nggak tahu kalau teman-teman punya nama 2, 3, 4 yang lain samaran gitu ya. Kalau panggilan mungkin kalau banyak Iya. biasanya Papi. Tapi kalau nama yang asli, real name gitu, harusnya cuma satu gitu ya, terdaftar di akte kelahiran teman-teman, Betul, tercatat di catatan sipil catatan pemerintah. sipil pemerintah. Kemudian harusnya itu yang sama juga yang tercantum di kartu tanda penduduk KTP ya. KTP. Jadi satu nomor ID hanya untuk satu nama dan satu nomor identitasnya kita, yaitu yang berlaku di Yang Living adalah kartu tanda penduduk Oh, atau itulah KTP. ya, Kak Yuni, Ya. kenapa salah satu syarat pendaftaran Mm-mm. itu adalah melampirkan KTP. Benar. Karena itulah sebagai pegangan kita bahwa orang ini sudah mendaftarkan diri nih, Unitarida, nomor KTP sekian, tanggal lahir dan sebagainya. Nah, itu data itulah yang kita pegang. Iya, data ini biasanya kita akan sinkronis lagi, maksudnya dari lampiran KTP teman-teman sama data yang teman-teman isi pada saat teman-teman regis sebagai brand partner Yang Living. Kadang-kadang kan bisa jadi nih ada ibu-ibu lagi daftar, cuma lagi goreng di dapur gitu ya, Pia. Jadi pengen cepet-cepet, misalnya namanya Ina jadi Inu gitu kan, jadi kan bisa jadi Masa nih? kepleset. Nah, tapi pada saat mungkin beliaunya juga nggak sadar, langsung next 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 aja, kemudian lampirin KTP. Nah, sebenarnya Yang Living itu punya banyak filter. Jadi setelah teman-teman daftar, ada filter lagi nih sama sistemnya kita. Jadi dilihat nih, oh ternyata nama di KTP-nya Ina. Kok yang tercantum kok Inu gitu ya. Nanti teman-teman akan menerima surat dari teman-teman member service, teman-teman kita biasanya informasikan, Bu, ini kok namanya tidak sama, tidak sesuai gitu ya. Jadi minta diperbaiki. Misalnya kita akan minta lagi lampiran KTP kembali, kemudian surat kayak formulir perubahan nama. Jadi kita bisa bantu untuk ubahkan agar sesuai ya dengan identitasnya kita. Nah, kalau nama yang kepleset, bagaimana kalau nomor KTP-nya yang kepleset? Itu juga sama pastinya. Ada filter juga. Ada filter. Akan terima surat juga dari kita. Jadi email. Kita biasanya itu akan dicek sih teman-teman ya. Jadi mendaftarkan kan ngasih KTP, terus kemudian ternyata kok nomor KTP-nya kayaknya nggak sesuai standar nih. Atau kok kayaknya mungkin kurang gitu kan. Gambarnya secara gambar atau dihapus nih. Iya. Atau kayak kok robek nih apalah. Atau enggak ya memang KTP yang udah lama, kita kan ada KTP yang terbaru ya Pak ya, yang berlaku tentang seumur hidup, kemudian ada yang versi terbaru lah yang terupdate gitu ya. Biasanya kalau yang versi lama kita akan mintakan lagi versi terbaru, artinya beliaunya sudah punya yang terbaru. Untuk itu ya. Berarti itu kita perhatikan ya teman-teman. Lebih diperhatikan. Jadi ya kita mau ya pada saat teman-teman lagi mengisi proses registrasi akunnya teman-teman, dicek lebih lanjut. Karena kan sebelum teman-teman klik terakhir kali gitu kan sebagai oh iya saya setuju segala macam, iya teman-teman bisa cek dulu, iya nama saya udah bener nggak ya, nomor KTP saya udah oke nggak ya, tanggal lahir saya sudah sesuai nggak ya. Kalau misalnya masih belum kan teman-teman bisa back lagi gitu ya untuk mengubah. Itulah makanya sebenarnya kita juga menyarankan kalau mau registrasi seharusnya sebaiknya bersama orang tersebut. Ya kalau memang teman-teman mau bantu ya, bukan akun sendiri gitu ya. Yang paling benar adalah orang itu sendiri yang mendaftarkan dirinya, ya kan. Tapi kemudian kan mereka ada yang
aduh sulit nih, aduh gimana ya ini gimana, kan teman-teman lebih familiar Berarti harus membantu, didampingi nih harus berarti. mendampingi gitu ya. Jadi memang pas klik seharusnya udah benar nih, karena si orang ini sendiri yang pemilik KTP-nya Hmm, juga ada di situ dan mengkonfirmasi gitu. benar. Apalagi alamat, biasanya kita lihat tuh nomor telepon dan juga alamat email Hmm. yang sering kali terjadi apa namanya, Bi? Sama semuanya, nomor Iya, telepon atau sama. penulisannya salah atau bagaimana gitu ya. Ya, Jadi kadang-kadang yang malah yang punya email yang asli itu ngasih komplain ke kita. Saya benar. tidak pernah terdaftar sebagai member, saya tidak merasa Ya. gitu ya. Kok bisa? Kalau Siapa yang bisa, mendaftarkan siapa yang mengambil alamat email saya? Ini ini? saya melaporkan dia gitu kan. Iya. Saya tidak merasa belajar. Melaporkan tuh bukan melaporkan ke Conduct and Compliance, saya melaporkan ke Pihak berwajib. pihak berwajib. Nah, itu yang harus Karena dia punya hak di diwanti. situ. Karena dia punya hak, karena merasa bahwa data pribadinya disalahgunakan. Iya. Ya kan, apalagi sampai KTP-nya disalahgunakan, itu benar-benar melanggar perundang-undangan sih. Bukan Iya. hanya Conduct and Compliance, dan Iya. dia berhak banget untuk menuntut. Ya, Iya. oke. Terus, Oke, kita mau kasih contoh nih, Papi. Apa sih kalau di yang living duplicate account gitu yes, ya? coba Yang gimana tuh contohnya? jadi nggak cuman teman-teman harus punya satu nama, teman-teman harus punya satu identitas. Nah, itu secara generalnya yang teman-teman harus pahami. Cuman di yang living juga mengenal namanya bagaimana seseorang mengelola Multi akun. Maksudnya multi gimana? account. Ya, multi akun ini misalnya nih, oke, brand partner A. Ibaratkan saya mau kasih namanya Papier, cuman itu icon lagi wanita gitu ya. Jadi ada brand partner A, kemudian dia mendaftarkan orang lain, yaitu brand partner B, C, dan D di bawah kakinya dia kalau kita lihat ya dari struktur organisasinya Papi. Tapi yang jadi kenapa ini disebut dengan multiple account atau duplicate account, kita tahu di sini yang ngelola akun B, C, dan D itu bukan pribadi B, C, dan D-nya. Jadi bukan orang-orang ini yang mengelola, melainkan si A tadi. Bagaimana caranya tadi? Dia bisa akses langsung ke tiga VO, ke masing-masing VO dari brand partner B, C, dan D. Kemudian dia juga yang melakukan proses order di dalam akunnya masing-masing tadi, brand partnernya. Dia juga yang melakukan pembayaran, kemudian shipping address-nya pun pastinya akan dikirimkan ke alamatnya brand A, brand partner A maksudnya. Dan nomor telepon kadang-kadang juga terdaftarnya. Terdaftarnya juga atas nama brand partner A. Nah, ini kita indikasikan, kita bisa bilang ini sebagai duplicate account karena yang kita mau adalah saat teman-teman mendaftarkan diri sebagai brand partnernya yang living, kita tahu itu adalah sesuai dengan keinginan teman-teman dan teman-teman mengetahui bahwa teman-teman KTP-nya dipakai ya, nomor teleponnya dipakai misalnya atau alamat emailnya dipakai sebagai syarat untuk mendaftarkan diri sebagai brand partner yang living. Tapi kita mau juga teman-teman pada saat teman-teman juga mendaftarkan diri, teman-teman juga yang mengelola akunnya teman-teman sendiri gitu loh. Apalagi kalau teman-teman nanti mau daftarin orang lain juga gitu kan ya, punya downline di bawahnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya nggak tahu, nggak willing dengan keinginan sendiri bahwa saya nggak pernah merasa, tapi kemarin sempat dipinjam sama temen gitu loh KTP-nya tanpa sepengetahuannya dia ternyata digunakan untuk dijadikan brand partner yang living. Nah ini kita maksud mengelola multi akun. iya, ya, untuk membentuk kan, kaki tambahan tadi nih, Papi. Jadi kan dia punya tiga nih, B, C, dan D. Ini yang walaupun sebenarnya tiga ini adalah dia semuanya. iya, Kan? benar. Bahkan Itu mungkin nggak nomor boleh. rekeningnya juga dia. Bisa nggak sih? Nggak bisa, Nggak bisa. harusnya tidak bisa. Tapi dia pakai apa namanya Pak yang diambil itu? Direct deposit. Itu yang nggak bisa, harus nomor sesuai dengan nama. Oh, apa Gitu yang ya. bisa ditransfer? Nggak ada yang bisa sih sebenarnya. Oh, nggak bisa. Cuman ya tadi demi tadi mencapai mungkin rank tertentu, kemudian mungkin ada pencapaian hal lain ya. Atau challenge Iya, ya. di mana Nanti kita bahas di belakang ya, Iya, tapi ya oke. kenapa ini nggak boleh. Kemudian nih kita kasih eh, yang kedua, contohnya yang kedua. Nah, biasanya teman-teman kan yang living itu nggak cuma individual yang bisa mendaftarkan diri sebagai brand partner. Kita juga misalnya ada suatu koperasi atau PT ya atau perusahaan lah ya kita sebut ya. Mereka bisa mendaftarkan diri sebagai brand partner yang living. Tapi kenapa ada hal yang terindikasi dengan duplicate account? Jikalau nih kita kasih contoh nih,
ada satu PT namanya PT Papi Oil gitu ya. Sudah terdaftar nih sebagai brand partner yang living. Otomatis pada saat teman-teman bentuknya perusahaan, itu banyak banget dokumen yang harus diserahkan sebelum teman-teman mendaftar. Karena beda sistem pendaftaran individual dengan teman-teman mendaftarkan diri sebagai corporate atau perusahaan. Betul. Kalau teman-teman biasanya individual kan bisa langsung dari websitenya yang living. Cuman kalau untuk perusahaan itu didaftarkannya secara manual oleh timnya kita. Jadi otomatis teman-teman harus mengirimkan email dulu nih dokumen-dokumen terkait dengan perusahaannya teman-teman. Misalnya ada PT Papi Oil. Dan biasanya salah satu dokumen yang diserahkan adalah akte perusahaan. Biasanya akte perusahaan itu terdiri dari banyak pejabat ya Papi ya, daftar direksi misalnya atau komisaris di situ yang tertulis. Nah, teman-teman yang sudah menjabat di dalam akte yang sudah tertera namanya di akte perusahaan, otomatis tidak bisa mendaftarkan diri kembali sebagai atau membuat akun pribadi individual ya sebagai membernya Jadi, yang living. katakan kalau di dalam simulasinya ini si komisaris D deh, dia itu kan tidak terlibat langsung ya karena seorang komisaris kan jarang-jarang ya. Ya. Terus dia pikir, kenapa ya nggak aku juga mendaftarkan diri aja. Jadi di yang living itu sudah terdaftar PT Papi Oil, Ya. terus kemudian terdaftar lagi lah si komisaris D Ya. sebagai downline keberapanya di PT Papi Oil. Dan kita melihat ternyata si komisaris D ini adalah salah satu yang namanya ada di dalam akte pendirian perusahaan tersebut gitu kan. Benar. Dan berarti ini sudah kita anggap sebagai duplicate Sudah account. termasuk duplicate account. Karena orang-orang ini direksi A, B, C, dan D ini merupakan satu entitas dengan si PT Papi Oil. Yes, benar. Mungkin itu komisaris D-nya adalah Papi sendiri gitu kan di situ ya. Nama PT-nya Papi Oil, oke. Ya ini nih maksud untuk salah satu contoh kalau duplikasi secara perusahaan dan juga akun individual. Oke. Kita akan bahas lagi. Kenapa sih duplikat akun tidak diperbolehkan? Tadi kan sudah lihat contohnya ya, Papi ya. Nah, yang kita lihat adalah ini berdasarkan beberapa case yang kita punya ya sebenarnya, Papi ya. Mungkin yang dulu-dulu ya. Yaitu kenapa duplikat akun tidak diperbolehkan? Jikalau tujuannya teman-teman adalah satu mencari keuntungan dengan cara yang salah. Ini tadi kan salah gitu ya, dia buat kaki tambahan mungkin ya tujuan tadi biar ada komisi yang lebih banyak atau mungkin mencapai menang challenge bisa mencapai rank tertentu yang teman-teman mau, tapi ya tadi dengan cara yang salah, tadi maksimalkan bonus dan commission, kemudian mengamankan peringkat dalam jaringan. Nah, kemudian kenapa itu tidak diperbolehkan lagi untuk kenapa duplikat akun tidak diperbolehkan? Tadi ternyata strategi pengembangan tim yang tidak sesuai kebijakan dan prosedurnya yang living pastinya. Tadi balik lagi ya kayak multiple account itu kan termasuk pengembangan tim yang tidak sesuai kebijakan. Betul dong. Dan prosedurnya yang living. Contohnya misalnya membantu downline agar cepat naik level ya. Teman-teman bantu lagi tambah lagi dengan orang-orang yang kenal biar si downline-nya teman-teman ini punya rank tertentu, keangkat gitu ya. Itu juga salah. Cara pengembangan tim yang salah. Itu seharusnya tidak diduplikasi ya ilmu yang seperti itu ya teman-teman. Hal lain adalah ya ini mereka yang mengakali aturan demi mencapai tujuan sepihak, mensiasati aturan pendaftaran. Nah, ini juga banyak kejadian ya. Karena tadi misalnya saya menghindari syarat aktivitas ulang akun lama. Kita sebut dengan reaktivasi di sini sebenarnya ya. Jadi saya nggak mau reaktivasi akun karena mungkin ya ada challenge lagi harus daftar yang baru ya Bu, tapi pengakalan jadinya namanya mungkin diubah di karena namanya orang ini ada di dalam database, walaupun dulu mungkin pernah jadi downline kita tapi kemudian dia sudah terminate ya kan, ya mungkin kenapa terminate bisa jadi karena bagaimana sebagai upline kita salah nih membina orang ini gitu kan, akhirnya dia terminate terus ada challenge nih harus merekrut sekian banyak orang tapi nggak boleh reaktivasi. Wah, padahal saya punya banyak downline yang sudah terminate nih. Ya udah saya kumpulin aja, saya akalin aja gimana caranya seolah-olah dia adalah orang baru gitu kan. Otomatis kalau terjadi kita akan terminasi ya. Iya betul. Dan ini kenapa sih nggak boleh, tadi kan Kak Yuni sudah menjelaskan ya bahwa sebenarnya kenapa
kita di sini wanti-wanti banget ini nggak boleh. Mm-mm. Kita bukannya nggak pengen teman-teman kemudian tidak mendapat challenge, nggak pengen teman-teman kemudian nggak dapat ranknya. Cuman teman-teman mendapatkan rank atau mendapatkan challenge dengan cara yang salah dan tidak untuk membesarkan organisasinya. Percaya itu nggak akan tahan lama. Seolah-olah rekrutannya banyak nih, seolah-olah punya organisasinya berkembang. Percaya deh, 3 bulan lagi setelah FSB dapat hilang orangnya. Jadi turun lagi, ya kan? Jadi itu nggak apa namanya, Gak berkelanjutan, nggak berkelanjutan. gak, Jadi gak stabil. capek-capekin badan. Jadi kayak, oh kok gue segini-gini aja ya? Ya iya, karena memang salah cara mengelolanya. Iya. Begitu. Nah terus ada update apa kita? Oke, oh tadi sudah kelanjur ya kayak tas spill. Oke, teman-teman terkait dengan akun juga, tapi memang relate juga dengan duplikat account sebenarnya ya. Terkait dengan ini sudah berlaku kemarin per tanggal 12 Januari 2025 yang lalu. Ya, ini mengenai teman-teman kita yang living kan status akun suami istri. Tapi Hmm, sebenarnya yang living kan teman-teman boleh, yang kita tahu adalah sebelumnya gitu ya, suami istri bisa mengelola satu akun yang sama gitu ya. Misalnya A dan B statusnya adalah pasangan suami istri dan mereka cuma punya satu akun. akun aja, satu nomor aja, tapi dikelola oleh 2 orang. Nah, kita sebut dengan co-applicant. Oh, oke. Jadi Misalnya si istri ini udah terdaftar duluan, jadi uh, dia adalah nama utamanya nih papi uh, si ibu ini. Kemudian punya suami nih, suaminya saya nggak bisa sendiri mbak, suami saya juga ikut membantu nih misalnya. Ya udah, dijadikanlah co-applicant seperti ini. oke. Ini Berarti masih dunia masih sama, ini tapi hal ini sampai sekarang masih berlaku, boleh, masih berlaku ya, masih masih berlaku dan dibolehkan. ini tidak termasuk duplikat akun. Yes, ini Karena nggak masuk istilahnya duplikat akun. dilegalkan untuk Yes, mengelola 2 akun. betul. 2 orang mengelola satu akun maksudnya ya. Yes. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah, bukan tidak diperbolehkan sih, ya. Yang benar sebelumnya adalah kalau kita punya akun pasangan tapi nggak mau sebagai koaplikan, nah Karena suaminya juga, aduh, aku bisa nih berkembang sendiri nih. iya dia mau berkembang juga, mau punya downline juga yang dia mungkin dia kenal dari mungkin di tempat kerjanya, dia mau ngelola sendiri, lebih kayaknya lebih punya potensi Iya, saya bisnis nggak builder mau juga nih, hanya oke bantu-bantu gitu ya. nih, gitu kan. Dia benar-benar pengen mandiri. Nah, kalau begitu gimana? Benar. Sebelumnya nih. Sebelumnya ya teman-teman, bahwa kita bisa menempatkan akun pasangan kita pada level 1 kita atau maksimum pada level 2-nya kita. Jadi misalnya di brand partner istri tuh, dia suaminya level 1, oke, Oke, checklist gitu ya. Kalau misalnya saya di level 2 nih, ditempatkannya, checklist juga. oke Yang juga. menjadi salah atau menjadi duplikat akun adalah pada saat dia si suami ditempatkan di level ketiga. Ini yang tidak boleh. Berarti di luar level 1 dan level 2 dia Yes. menjadi salah, Di akun ya, ya kan? organisasi istrinya. Oh, kalau bahkan lebih salah lagi kalau di organisasi orang lain ditempatkannya. Ya, nanti ada juga contohnya. Oh, ada juga ya. Ya, yang terbaru nih teman-teman yang update nih. Mungkin teman-teman punya pasangan yang saat ini belum terdaftar misalnya Pak ya di yang living tapi pengen didaftarkan. Tapi saya kayaknya nggak mau deh nempatin dia di level 1 level 2. Kayaknya masih sama ya Pi, kalau aplikan boleh. Nah, yang terbaru adalah menempatkan akun pasangan kita di dalam organisasi yang sama, harus garis bawah ya, yang sama dan tak terbatas pada level berapapun untuk Oh, saat ini. enak banget. Berarti lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel lagi. Jadi yang kemarin 1 2 aja maksimumnya, sekarang saya nggak mau deh, soalnya saya udah punya core team sampai level 2 dan itu bagus. Nah, mungkin untuk suaminya dia mau lebih jauh mungkinnya level 8 deh, agak jauh banget ya semuanya Ya, ya. jadi di Bisa. ini tergantung bagaimana si istri ini yang duluan ada, mereka dia Iya, mau menstrategikan kaki-kakinya iya benar. dan dia melihat bahwa suaminya ini atau pasangannya punya potensi. Kalau cuma Mm-mm. ditaruh level 1 level 2 sayang dong, orang kata kayak ini dia udah punya core team, Iya. aku taruh di bawah deh. Mm-mm. Itu mungkin mau menguatkan kaki yang mana, as long as ada di bawah organisasinya si yang duluan terdaftar, dalam hal ini Yes. istri ya dalam gambar, Iya. dia eh, bukan duplicate account. Ini Bukan duplikat. dibolehkan. Udah diperbolehkan per 12 Januari. Oke. Jadi teman-teman yang mendaftarkan start dari tanggal 12 Januari tidak akan kena lagi surat cinta dari tim Kondak ya. Ya. Oke, yang tidak diperbolehkan tuh kayak gini nih, Bapi. Misalnya nih, si istri di Oh, ini tadi organisasi ya. A, misalnya. Dia punya, ya, berapa level lah di bawahnya dia. Terus,
Kemudian adalah temennya gitu, organisasi B, tapi si suaminya ditaruh di sana mendaftarkan diri sebagai level 2 Waduh, temennya nih, temennya si mata-mata istri jangan-jangan gitu dia. ya. Bukan istri yang lain itu ya saya ininya. Jadi cross team ya, itu tidak Ah, boleh teman-teman ya. Itu dilarang. Do not oke, oke, istilahnya oke, ya, oke. don't ya, don't do that gitu ya. Oke. Ini sih tambahan maksudnya yang update dari kita, Hmm, segala informasi tambahan. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman kalau kita bilang kan, Pi, Mbak, saya udah lama nih terdaftar yang living. Misalnya hmm, saya pernah pernah terdaftar misalnya tahun 17. 2017 gitu kan. Cuman saya sempat vakum nih karena entah dia lagi pindah-pindah kerja, jadi sibuk lah dengan kesibukannya sendiri masing-masing gitu ya. Jadi nggak bisa lagi nih belanja segala macam. Otomatis akun saya kan kalau 12 bulan tidak terdaftar, tidak melakukan Aktif. pelanjaan kan akan tertutup ya, Via, Yes, betul. akan drop. Nah, informasi tambahan yang kita bisa kasih ke kakak-kakak sekarang adalah nih di pasal 14 ayat titik 2, 14.2 mengenai reaktivasi. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya punya akun yang living sudah, saya pernah deh daftar yang living, cuma memang udah lama. Tapi sekarang stresnya butuh oilnya lagi loh setelah sekian lama, saking cintanya gitu Hmm, nah yang living. Nah teman-teman bisa lakukan ini nih. Kalau ini kan reaktivasi, teman-teman tidak dianggap tidak aktif kalau nggak melakukan aktivitas pembelanjaan selama 13 bulan. Ini yang terbaru ya. Nah, teman-teman bisa melakukan yang namanya reaktivasi. Reaktivasi itu apa sih? Yaitu tadi teman-teman bisa mengaktifkan akun teman-teman kembali dengan menghubungi layanan kita ya, member service tentunya kalau yang living. Kemudian melakukan pembelian produk senilai 100 PV atau membeli starter bundle atau paket package-nya kita lagi gitu ya. Nah, itu peraturan baru nih ya. peraturan baru. Jadi Anda teman-teman akan dianggap sebagai brand partner baru setelah reaktivasi akun Anda Daripada kembali. dia melakukan duplicate account. Jadi yang sering Iya, banyak terjadi itu gini betul. teman-teman. Mungkin dia nggak salah karena dia lupa. Aduh, aku lupa ya nomorku berapa ya dulu. Oh, udahlah aku daftar baru. Ya. Atau mungkin ada upline yang menemukan prospek, ternyata udah pernah terdaftar. Pas Iya. ditanya, Ibu Yuni udah pernah terdaftar belum? Iya, Gitu kan. gitu. Udah terdaftar. Nah, kalau Mm-mm. berapa nomor ID-nya? Dulu nggak tahu gitu kan, daripada ribet akhirnya diakalinlah pendaftarannya sehingga Rayuni terdaftar ulang, tapi secara sistem pas dilihat-lihat lagi ternyata kok ternyata ini orang ada dua nih gitu kan. Iya. Nah, itulah makanya kita sebut dengan duplicate account. Makanya Iya. diingatkan kembali bahwa reaktivasi itu sekarang cuma 13 bulan. Dan kemudian teman-teman pastikan bahwa ketika mau mereaktivasi atau mendaftarkan orang, orang ini kalau dulu pernah terdaftar berarti jalurnya adalah reaktivasi. Benar. Ya kan? Kalau lupa sama nomor yang dulu bisa tanya ke banyak orang, ke kita di kontak bisa, ke teman-teman sales bisa, atau ke MS gitu. Ya, dan juga menjawab tadi ya pertanyaan Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Sisil nih, Papi. Nah, ini Jika lupa nomor prosesnya. ID membernya, iya benar Ibu. Hanya email, username, dan password PIN-nya. Oke, tinggal kirim email ke kita, ke kondak boleh, ke member service team juga boleh, atau ke tim salesnya kita di Yes, businessinfo.id. Iya, benar. betul. Atau Bisa. email kondak, ya betul. Atau itu Uh, kondak kan maksudnya ya? email kontak ya, Bu ya. Iya. Yes, benar Bu Sisil. Jadi di waktu boleh misalnya Ah, Bu Sisil yang mau nanya ini, saya mau daftarin ini, Tapi tapi dia sebisa lupa mungkin orang yang bersangkutan. bersangkutan karena kita mau memang karena kan misalnya Ya, untuk nomor ID kan yang punya atau email yang punya kan adalah yang bersangkutan. Jadi ya. sebisa mungkin adalah orang yang brand partner bersangkutan yang Hmm. kita anggap. Tapi kalau misalnya entah satu dan lain hal, ya yang mau daftarin boleh aja nanyain, ini saya mau daftarkan orang ini dengan nomor nomor KTP ini, KTP-nya bisa nggak? Nah, kasih deh itu data-datanya, termasuk misalnya kayak nomor telepon. Jadi mungkin dari kitanya bisa konfirmasi ke orang yang bersangkutan juga. Langsung ke bersangkutannya ya nanti ya tetap. Ya, begitu. Oke, Tapi ada nanti lagi? prosesnya Bu tetap ke yang bersangkutan ya Bu ya. Oke, coba kita next ya proses reaktivasinya. Oke, Nah, nih yang terbaru nih dan mungkin akan berlaku di tanggal 1 April juga ya Pak ya. tapi 1 April ya, jadi Iya, sekarang belum ya. 1 April lagi nanti itu brand partner yang diaktifkan kembali dianggap sebagai anggota baru. Semua posisi sebelumnya peringkat organisasi dolan tidak lagi berlaku ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah sempat dulu gold
platinum misalnya ya, tapi drop akunnya. Mm-mm. Jadi kayak logo sebelah gitu ya, kayak di kantor yang living kan ada bensinan ya, Pi. Kita mulai dari nol lagi ya, gitu Oh, ya. ya, ya, Kemudian ya. ya akun baru atau posisi baru yang diaktifkan kembali dapat menempati posisi baru dalam struktur yang lebih benar. Iya Jadi dong. teman-teman bangun lagi Benar. bisnisnya dari baru, punya downline lagi yang ditaruh lagi di bawah kaki Mm. teman-teman untuk tadi naik Menapaki. iya menapaki untuk ranking di yang living kembali, Iya, start dari mungkin Kak. dari start, senior Karena kan start, emang gitu eksekutif Kak Yuni, lagi. begitu seseorang apa namanya terminate, Mm-mm. itu hak-haknya dia yang dulu pernah dia dapat hilang. Hilang, benar, Jadi begitu dia reaktivasi, berarti dia kayak kembali kayak dari nol lagi gitu benar. kan. Dia mulai lagi membina, dia tidak tiba-tiba nyelip di tempat yang lama, enggak loh gitu kan. Nggak, ya, Benar-benar nggak dia mulai langsung dari baik lagi ke silver gitu ya, karena kan eh, anak-anaknya udah roll up setelah sudah roll dia. up, benar. Dia udah nggak punya kepemilikan itu. Benar sekali Kak Sisil, member baru lagi seolah-olah, tapi Seolah-olah dengan ya kakak ya. dengar nomor yang sama. Jadi kita sebutnya bukan member baru, jadi sebutnya reaktivasi gitu Kak Sisil. Oke, semoga cukup jelas ya Kak Sisil. Oke, jadi kita mau tegaskan sekali lagi, nomor membernya teman-teman pada saat teman-teman pertama kali menjadi brand partner yang living, harusnya adalah nomor yang sama jikalaupun akunnya teman-teman sempat drop atau nggak belanja dari selama 13 bulan tadi ya Papi Mm-mm. ya. Itu nomor ID tidak berubah. Jadi kita hanya mengembalikan status keaktifannya teman-teman aja untuk Yes, akunnya jadi ya. jangan daftar baru, Jangan daftar tapi baru, reaktivasi. reaktivasi aja. Gitu. Nah, ini sekilas saja ya langkah-langkah reaktivasi ya. Teman-teman bisa langsung hubungi member service Mm-mm. di yang living baik melalui email ya di calserve.id@yangliving.com. Nah, ini ada syarat-syaratnya yang akan berlaku nanti 1 April, yaitu teman-teman punya pembelanjaan senilai 100 PV atau pembelanjaan starter bundle ataupun paket package lainnya. Ya. Oke, dan recapnya untuk hari ini teman-teman, Mm. bagikan ilmu dan keterampilan yang teman-teman udah Pasti. punya atau teman-teman yang sudah dapat dari misalnya training-training yang teman-teman udah duluan ikutin gitu ya Mm. pada downline teman-teman, bukan membuat akun ganda. Bangunlah tim yang kuat melalui edukasi dan juga mentoring pastinya Betul. ya di sini asupan Ya. ini ya untuk Secara duplikasi juga. organisasinya Ya ya, kan? duplikasinya benar. Akun ganda atau duplikat akun itu melanggar kebijakan dan dapat merugikan bisnis jangka panjang. Karena tadi hanya bisa berlaku untuk jangka pendek sebenarnya ya. Ya. Capek teman-teman pastinya. Kemudian fokuslah pada pengembangan jaringan yang sehat dan juga tujuan kita adalah untuk Harus jangka panjang banget. dan juga berkelanjutan, Iya. konsisten. Jadi kita adalah bisnis direct selling ya Papi ya. Jadi sukses dalam bisnis ini tidak ditentukan dengan jumlahnya banyaknya akun yang teman-teman bisa duplikasi, tapi bagaimana kita menduplikasi pengetahuan dan membimbing tim kita untuk berkembang. Nggak teman-teman, bukan timnya aja berkembang, kita juga ikut berkembang Iya, tentunya iya. seiring waktu Yes. pada saat teman-teman di sini. Ya kayak tadi kamu bilang tadi bahwa kalau kita mau pergi apa namanya Ya cepat ya sendiri, tapi sendiri. kalau mau jauh, Ya ayo kita bersama-sama. perjalanannya sama-sama. Kalau mau sama-sama ya harus duplikasi Benar. gitu biar kita gotong royong ngerjainnya. Yes. Dan sekian untuk hari ini. Sekian hari ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Kita stop share dulu ya, Papi ya. Mungkin Kak Sisil ada pertanyaan lagi atau teman-teman lain mungkin? Coba masih ada siapa aja? Mungkin Kak Mo atau Kak Fahmi ada pertanyaan atau Kak Kaila? Atau ini siapa nih? Kita lihat. Atau Kak Anastasia. Aduh, Kak Kakak. Anastasia. Apakah sudah cukup jelas kah? Kakak Anas- sekalian mengenai duplicate account? Kalau masih ragu atau kayaknya nanti deh mau tanya lebih lanjut, boleh hubungin kita ya melalui Boleh email kok. Boleh conduct.id@yangliving.com. banget. Kita dengan senang hati untuk menjawab dan juga berdiskusi sama teman-teman sekalian. Siap, siap, siap. Dan Oke, Yun kayaknya sudah clear semuanya, jelas. clear and loud. Clear and loud. Enggak sih. Pas loh, Tapi kita sejam loh. udah sejam ya, pas ya. 253. Pikir lagi gitu ya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang bertanya lagi, terima kasih banyak sudah. Oh, mau tanya lagi ke kemana roomnya? Ke email aja, Kak Cicil di conduct.id@yangliving.com ya, Kak. Kalau pengen tanya lebih lanjut. Bisa email ke kami, ya Kak Sisil. Oke, Kak, Kakak Siap, Kak Cicil. Sisil.
Oke, kalau tidak lagi pertanyaan, kita mau undur diri dulu untuk saat ini ya. Kita bertemu lagi untuk training kita di bulan berikutnya. Oh, Sudah mau dengan masuk apa udah lagi bulan puasa ya? puasa Ramadan, Kita teman-teman. ngabuburit dong ya. Yes, benar. Akan banyak training yang luar biasa yang akan dipersembahkan sama Young Living, baik dari tim conduct juga tim trainingnya kita. Teman-teman jangan lupa lihat jadwalnya untuk bulan depan, sama mungkin minggu depan juga ada beberapa ya. Ya. Jadi sampai jumpa di next training teman-teman sekalian, kakak sekalian. Sampai jumpa, dadah, sehat selalu.